Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar hangat kali ini datang dari pembalap andalan Gresini Racing Ducati, yaitu Marc Marquez, di mana juara dunia 8 kali asal Cervera Spanyol tersebut dikabarkan hanya memiliki ketersediaan 4 unit mesin bekas yang bisa digunakan di 2 seri ke depan, yaitu Phillip Island Australia dan Buriram Thailand. Jelas, situasi ini cukup kritis bagi Marc dan timnya, yang harus mengatur efektivitas keempat mesin di 2 seri ke depan. Perlu diketahui kawan, bahwa dalam regulasi MotoGP musim ini, setiap pembalap diberi jatah 8 unit mesin untuk digunakan selama 1 musim penuh hingga seri pamungkas di Valencia. Dengan pengecualian para pembalap Honda dan Yamaha, yang mendapatkan jatah mesin lebih banyak, yaitu 9-10 unit mesin untuk musim 2024. Dikarenakan kedua pabrikan asal Jepang tersebut berada pada konsesi peringkat D musim ini. Dan sesuai aturan, mesin ke-8 dengan 0 km hanya boleh dipakai setelah Grand Prix ke-18, atau tepatnya dimulai dari Sepang Malaysia hingga seri pamungkas di Valencia. Terbakarnya mesin Marquez di Grand Prix Mandalika membuat stok mesin GP23-nya semakin menipis, jika dibandingkan dengan sesama pengguna Ducati lainnya saat ini. Tercatat tinggal 4 mesin bekas dari seri-seri sebelumnya yang tersedia di garasi Marquez, yang harus dikelola dengan baik untuk 2 seri ke depan, mulai Free Practice 1 di hari Jumat, hingga race utama di hari Minggu untuk seri Australia dan Thailand. Sebelum Marquez mulai memakai mesin ke-8 dengan 0 km di seri Sepang dan Valencia. Situasi yang cukup berat dan kritis pastinya bagi Marquez, dengan mesin bekas untuk 2 seri ke depan yang berpotensi mengalami kerusakan karena durabilitasnya yang hampir mencapai limit. Namun situasi tersebut masih tergantung Marquez dan tim Gresini-nya dalam mengkondisikan keempat mesin bekas yang tersedia. Mungkin Marquez bisa saja hanya akan memaksimalkan potensi mesin di 30% waktu dalam sesi penting, seperti sesi praktis dan kualifikasi di 2 seri ke depan, agar mesin masih bisa dipaksa dalam 2 kali balapan sprint dan 2 kali balapan utama di Australia dan Thailand. Sedangkan pembalap Ducati dengan sisa mesin terbanyak menjelang 4 seri terakhir adalah sang pemimpin klasemen tahun ini, yaitu Jorge Martin dari Prima Pramac Ducati. Mesin bekas yang masih bisa dikelola oleh Martin di 2 seri ke depan total ada 7 mesin. Ditambah 1 unit mesin ke-8 dengan 0 km yang hanya bisa dipakai di 2 seri terakhir yaitu Sepang dan Valencia. Total Martin saat ini memiliki 8 mesin, yang artinya manajemen penggunaan mesin Martin dan tim Pramac benar-benar efektif, tanpa menggugurkan 1 mesin pun sejauh ini. Sedangkan untuk rekan setim Martin dari Prima Pramac Ducati, yaitu Franco Morbidelli, kurang lebih situasinya sama. Kemudian juara dunia bertahan dari Ducati yang tak lain merupakan pesaing terdekat Martin di kejuaraan musim ini, yaitu Pecco Bagnaia. Masih tersedia 6 unit mesin yang masih bisa dipakai di 2 seri ke depan, serta mesin ke-8 untuk disiapkan dalam pertempuran habis-habisan di 2 seri terakhir dalam perjuangan gelar kejuaraan musim ini. Sedangkan pesaing terdekat Marquez dalam perebutan peringkat 3 di 4 seri tersisa musim ini, yaitu Enea Bastianini, masih sedikit diuntungkan daripada Marquez, di mana Enea masih memiliki 5 unit mesin bekas untuk dikelola di seri Australia dan Thailand, sebelum dia membuka segel unit mesin ke-8 di 2 seri terakhir. Kemudian Alex Marquez dari Gresini Racing Ducati masih memiliki ketersediaan 5 unit mesin bekas, dan 1 unit lagi mesin ke-8 yang masih baru. Sedangkan dari garasi Pertamina Enduro VR46 Racing Team Ducati, Marco Bezzecchi masih memiliki 6 unit mesin bekas untuk 2 seri ke depan, serta 1 unit mesin ke-8. Kemudian rekan setimnya yaitu Fabio Di Giannantonio masih memiliki sisa 5 unit mesin bekas, namun cukup meragukan soal durabilitasnya setelah terpakai dengan melahap cukup banyak jarak tempuh, serta 1 unit mesin ke-8 untuk dipersiapkan di 2 seri terakhir. Dari sini kita bisa melihat bahwa pengelolaan jatah mesin di setiap musimnya juga sangat penting bagi semua pembalap dan tim. Namun terkadang pengelolaan tersebut berada di luar kendali mereka kawan. Seperti halnya kejadian crash parah yang sejujurnya tidak diinginkan semua pembalap dan tim, dengan potensi kerusakan crankcase dan beberapa part penting dalam sebuah mesin. Ada juga salah satu contoh lain yang menyebabkan kerusakan mesin, seperti kejadian GP23 Marquez yang terbakar di Grand Prix Mandalika,
yang disinyalir karena upgrade flywheel yang disematkan di GP23-nya sejak seri Aragon, sehingga membuat Ducati harus kembali mendowngrade GP23 pasca kejadian tersebut, atau lebih tepatnya mengembalikan GP23 ke spek sebelumnya. Kecelakaan yang dialami Fabio Di Giannantonio pada sesi praktis Grand Prix Austria dengan benturan bahu kiri yang cukup keras, ternyata benar-benar menjadi titik balik performanya musim ini, kawan. Dan masalahnya jauh lebih serius dari yang diperkirakan. Meskipun merasakan sakit dan ketidaknyamanan di bahunya sejak seri Aragon, pembalap Pertamina Enduro VR46 Racing Team itu tetap berusaha menyelesaikan musim sebaik mungkin. Namun setelah mempertimbangkan dengan matang soal cedera dislokasi yang dialami cukup parah, dan tuntutan padatnya kalender MotoGP yang tidak memungkinkan pembalap untuk bisa pulih secara optimal, pada akhirnya keputusan final situasi ini memaksa Fabio Di Giannantonio dan tim untuk mempertimbangkan kembali rencana awal, dan melanjutkan intervensi operasi bahu setelah Grand Prix Thailand, demi fokus pada target pemulihan 100% Fabio Di Giannantonio di awal musim 2025 mendatang. Yang artinya pembalap bernomor 49 tersebut dengan berat hati harus memutuskan untuk mundur di 2 seri terakhir, yaitu di Malaysia dan Valencia, demi memajukan jadwal operasi bahu dan mempersiapkan pemulihannya secara 100%. Saya ingin balapan ke Valencia, menyelesaikan musim dengan cara terbaik bersama tim, dan kemudian meluangkan waktu untuk menghadapi operasi, pemulihan, dan rehabilitasi. Namun kalendernya sangat menuntut. Libur musim dingin sangatlah singkat, dan kami tidak bisa mengambil resiko untuk tidak berada dalam kondisi fisik terbaik di awal tahun 2025. Jadi saya yakin keputusan ini akan sangat penting untuk musim depan. Keputusan yang harus diambil rekan setim Marco Bezzecchi tersebut memang benar-benar krusial, kawan. Pasalnya jika Fabio Di Giannantonio ingin pulih 100%, tepat sebelum sesi tes pramusim di Malaysia yang digelar pada bulan Februari 2025, maka tindakan operasi bahu Fabio Di Giannantonio tidak bisa dimundurkan lebih dari 1 minggu setelah Grand Prix Thailand, mengingat waktu pemulihannya yang tidak singkat. Hal tersebut telah dikonfirmasi langsung oleh sang manajer, yaitu Alessio Salucci. Di satu sisi, saya sangat menyesal harus memberikan kabar ini sebagai sebuah tim, karena saya tahu seberapa besar upaya yang dilakukan Fabio dalam beberapa bulan terakhir setelah musim gugur. Itu tidak mudah, tapi dia selalu tetap kuat. Keputusan ini tidak diambil secara kebetulan. Fabio bisa saja terus berkompetisi, itu berarti operasinya harus ditunda hingga akhir November. Namun tidak akan ada waktu untuk mengoptimalkan pemulihan dan rehabilitasi. Dan ini akan berdampak buruk pada kondisi fisiknya untuk awal musim depan. Penampilan Fabio Di Giannantonio musim ini sebenarnya cukup menjanjikan, kawan. Hal tersebut juga diakui oleh General Manager Ducati Corse, yaitu Gigi Dalicnya, yang menilai bahwa Fabio Di Giannantonio merupakan salah satu pembalap yang mampu beradaptasi dengan baik di atas GP23 setelah Marc Marquez. Namun sangat disayangkan Fabio Di Giannantonio harus mengalami kemunduran performa pasca insiden Austria yang membuat bahu kirinya mengalami dislokasi yang cukup parah dan cukup menyiksa sejak tampil kembali di seri Aragon. Dan keputusan untuk mengistirahatkan Fabio Di Giannantonio di 2 seri terakhir seharusnya menjadi keputusan paling tepat, mengingat dia adalah pengendara Desmos edisi GP25 ketiga setelah Pecco dan Marquez di musim depan. Lantas siapa nama yang akan menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio di seri Sepang dan Valencia nanti? Apakah sang bos yaitu Valentino Rossi yang akan turun tangan? Sepertinya tidak untuk Valentino Rossi, kawan. Namun terdengar kabar bahwa nama Nicolo Bulega, pembalap yang tengah bersaing gelar World Superbike musim ini dengan Toprak Razgatlioglu, sedang dipersiapkan untuk menggantikan posisi Fabio Di Giannantonio di 2 seri terakhir. Mengingat Bulega sendiri merupakan pembalap Ducati di World Superbike dan juga mantan anggota VR46 Rider Academy. Dari informasi yang saya sampaikan, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan atau mungkin punya pendapat lain, silahkan. Ruang sharing terbuka lebar di kolom komentar. Los, sing penting tertib bolo. Semoga informasi yang saya bagikan bermanfaat dan bisa menemani waktu santai kalian semua. Jangan lupa dukung selalu channel ini, kawan, dengan cara like, subscribe,
share, dan komen. Serta tidak bosan selalu saya ingatkan, biasakan berdoa dan cek kondisi kendaraan Anda sebelum pemakaian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time and thank you for watching my video. Ciao!